Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Masih bersama saya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara bisa tinggal di Jepang. Kali ini saya akan ke rumah atau ke apartemen teman yang sudah tinggal di sini, yang sudah lama juga. Ini bersama anak saya, kita jalan kaki teman-teman. Oke, bye bye, bye bye, bye bye. Oke. Ini sudah sampai rumah temannya, teman-teman. Daima. Coba kucuk. Harta. Oke teman-teman, ini sudah berada di apartemen teman saya. Perkenalkan, ini Mas Suparman. Ini dulu juga Kensuke juga. Kita sharing, kita ngomong berbagi pengalaman kok sampai bisa kesini lagi itu dengan jalur apa, kita ikuti ceritanya. Oke Mas Parman, sebelumnya dulu waktu Kensuke di mana Mas Parman? Kensuke dulu di daerah Omezakishi di Shizuoka-ken, itu daerah masih kampung itu Mas. Iya, di Shizuoka ya. Dari Omezaki itu mau naik kereta itu ke Eki-nya itu naik kendaraan bis itu 40 menit. 40 menit lah, jauh juga ya kalau Pak kereta ya. Itu dulu tahun berapa itu ya di Mas Parman Kensuke itu? Pertama kali saya datang ke Jepang itu dulu tahun 2006. Kalau enggak salah itu tanggal 12 nyampe sini. Lama itu juga pas musim dingin. Nah itu 2006 itu sampai itu sekarang? Sampai 2009 Januari 2009. 2006 sampai 2009 berarti ya? 3 tahun. Terus 3 tahun. Nah, kok atau dari dulu sampai sekarang ini maksudnya itu terus posisi ada di Jepang, atau setelah 3 tahun Kensuke mungkin balik dulu di Jepang, di Indonesia, terus usaha dulu di Indonesia, atau gimana itu jalur ceritanya Mas Parman sendiri? Dulu setelah 3 tahun itu kan saya pulang ke Indonesia, terus kuliah lagi. Dulu kan D3 ya. Baru diam dulu ya. Nyampe mana tadi? Enggak apa-apa. Kuliah D3. Oh iya. Paro. Pulang terus kuliah. Ya. Jurusan otomotif. Dulu sebelumnya itu kan D3. Waktu sebelum kesini itu jurusan teknik otomotif. Ya. Nah terus pulang kuliah lagi S1 gitu. pendidikan teknik otomotif. Terus berarti setelah itu baru balik ke sini lagi? Atau gimana? Enggak. Waktu itu saya wisuda itu tahun 2012 ya. Oh, 2012 ya. 2012 sebenarnya
nggak ada ingin niat kembali ke sini. Tetapi setelah kuliah itu mata saya ini ada masalah. Oh gitu ya. Jadi untuk penglihatan saya yang sebelah kanan ini nggak jernih gitu loh, kabur. Terus yang di putih-putih kornea atau gimana? Kornea ini ada masalah. Saya coba kerja, daftar di perusahaan tambang. Ada yang lolos, tapi harus medical check up. Oh, medical check up ya itu. Harus medical check up di apa itu ya, saya nggak lolos. Oh gitu, karena kesehatan mata ya kurang. Waktu lulus itu kan saya memasukkan semacam CP itu ya, ke apa itu namanya, Ikatan Keluarga Alumni Universitas tempat saya kuliah itu. Saya masukkan data di situ. Saya bisa bahasa Jepang kan. Waktu itu kan pulang dari Jepang 3 tahun ya pasti bisa ya bahasa Jepang, walaupun nggak mahir kan. Tetap bisa waktu itu kan. Nah, terus jurusan otomotif. Nah, saat itu waktu saya ke Lampung, saya ditelepon itu ada yang nawarin saya ke Jepang waktu itu. Nawarin mau nggak ke Jepang, di kontrak ke Jepang 3 tahun, tapi sebelumnya di Jakarta dulu, di Jakarta setahun, kemudian di Jepangnya 3 tahun, tapi nanti pulang dinas ke daerah Banjarmasin gitu, di kontrak maksudnya kan. Dibiayai. Berarti ada penawaran juga ya. Cuman saya ragu, loh kok tahunya dari mana gitu kan. Terus saya tanya, ini saya tahunya dari ini mas, dari Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Yogyakarta kan. Gitu. Oh berarti benar, karena saya nggak lama setelah memasukkan itu kok terus dapat telepon. Kalau emasnya mau ya silahkan masukkan CV sama surat lamaran, ya formalitas lah. Yang penting kan yang dicari kan lulusan otomotif terus bisa bahasa Jepang waktu itu kan. Ya itu, tapi harus tes kesehatan itu di Prodia. Akhirnya lolosnya Prodia masih Prodia ya. Saya nggak ikut tes, udah minder duluan kan. Masalah kesehatan. Itu posisinya udah keluarga juga ya? Sudah. Oh, sudah keluarga ya. Sudah keluarga. Terus akhirnya usaha di Lampung. Ya, di Lampung. Usaha bangkrut. Ya bangkrut. Dari minus lah, Mas. Iya. Terus istri dapat tawaran ke Jepang, karena istri sebelumnya juga kerja di Jepang. Iya. Karena posisi kalau saya ingin ke Jepang lagi dengan visa engineer sebenarnya bisa memungkinkan, cuman ya karena kesehatan saya ini, kesehatan itulah kita karena mata ini jadi mungkin nggak pede, mungkin sebelum tes kan nggak pede juga kan. Nah akhirnya istri dapat tawaran lagi ke Jepang gitu. Terus ya saya ngikut ke Jepang gitu. Oh gitu, berarti itu untuk visa mungkin bersama keluarga sama itu ya, mungkin sama anak, istri, suami ya, itu sama ya visanya ya? Ya kalau istilahnya saya kakaknya ngikut sama istri. Istilahnya kakaknya lah ngikut sama istri. Jadi di sini dengan keluarga. Itu ngomong-ngomong, setelah mungkin balik lagi sini kan istri udah berapa lama kira-kira untuk periode kedua yang bersama visanya yang bersama keluarga itu Mas? Itu tahun 2017. Oh, Desember 2017. Berarti hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun, tetapi saya kembali itu di Indonesia itu untuk menjalani operasi mata. Oh, gitu. Itu sekitar 7 bulan. 7 bulan, terus nggak ada perubahan, sudah habis, istilahnya juga udah habis uang banyak kesana kemari, tetapi hasilnya nggak maksimal. Ya udahlah, balik lagi 7 bulan itu nggak ada hasil yang memuaskan. Berarti posisi itu Mas Parman operasi di Indonesia, balik di Indonesia, anak istri saya tinggal, anak istri di sini ya? Iya. Nah itu
repot sekali, apalagi Repot waktu itu juga ya tuh. anak sering panas. Nah itu kan Masih jadi kecil juga kendala. kan. Waduh, itu berat Jadi- sekali tuh taiheng. Kayak istri juga ya berat kerja, terus cepet-cepetan jemput anak di tempat penitipan anak itu. Gitu. Makanya saya terus kesini lagi. Oh ya, ini kan gini teman anu Mas, apa mau tanya setelah mengikan susi itu ya, 3 tahun bisa tinggal di sini itu sebenarnya kalau boleh tahu tuh visa keluarga itu yang dimaksud visa apa itu Mas? Jadi istri saya itu kan ada apa namanya, dulu sekolah di sini, sekolah bahasa Jepang di sini Iya. 2 tahun, Iya. tapi kerja aruba itu di Iya. bidang kesehatan juga. Oh, Nah setelah itu pulang, terus ada program IPE antara apa itu pemerintah dengan pemerintah itu. iya pemerintah. Nah itu istri saya langsung daftar, lolos langsung ke Jepang tanpa pelatihan. Gitu. Karena ya memang aruba itunya di rumah sakit, terus kebetulan juga memang sudah lulus N2, jadi tanpa pelatihan langsung berangkat, langsung kerja waktu itu. Nah setelah 3 tahun kan ada ujian itu kan, Kokashikeng namanya itu. Oh ya, semacam ujian negara atau gimana itu? Ya semacam uji kemampuan lah di bidang keperawatan lansia. Oh gitu ya. Nah itu lolos. Setelah lolos pulang. Malah pulang. Ya, Malah menetap di sini tuh malah pulang tuh. Ya istirahat dulu lah. Oh Ya. mungkin istirahat. Ya karena ya kan belum punya anak waktu itu, nanti kalau kerja terus ya. Iya benar. Nanti kalau bermasalah gimana ya kan. Mempengaruhi ya nanti ya. Terus akhirnya ke Indonesia pulang, terus saya usaha juga, waktu itu usaha warnet, tetapi dengan menjamurnya apa itu HP HP ya. game online itu kan Game online. akhirnya hancur. Memang warnet jadi Hancur, akhirnya istri saya dapat tawaran itu ke Balik sini, sini akhirnya lagi. balik sini lagi karena istri saya sudah lulus Kokashikeng waktu Berarti- itu. Akhirnya karena sudah lulus itu kan dianggapnya tenaga kerja profesional kan. oh gitu. Kalau tenaga profesional itu kan bisa membawa keluarga. Nah jadi saya kesini dengan bisa keluarga Berarti itulah. syaratnya itu yang itu ya istri lulus apa semacam Kokashikeng ya lulus dan baru bisa tinggal di sini bersama mungkin anak keluarga, anak juga suami mungkin seperti itu. Intinya keluarga inti tuh bisa, Oh bisa ya. dan bisa juga kerja. Oh gitu. Nah itu untuk habis mungkin visanya kan visa keluarga sama anak mungkin jenengan juga sama. Setelah tinggal di sini kan apa visanya itu, nah itu sementara ini selama ini kerja apa Mas terusan yang untuk yang periode kedua ini yang apa visanya sama itu sama keluarga? Ya karena saya pakai visa keluarga, jadinya ya kerjanya ya kerja part time atau aruba itu. aruba Karena itu anak juga masih kecil Mas, waktu itu masih umur 3 tahun. Dan kalau saya pakai visa sendiri, kalau sudah di sini sebenarnya kan bisa juga mengajukan pakai visa engineer karena saya D3, dan visa Tokutegino saya juga pernah jadi Kensuse, tetapi ya kembali lagi ke kesehatan mata saya ini. Jadi kan harus sesuai dengan bidang keahlian. Oke. Kalau sesuai dengan bidang keahlian, mata saya ini nggak bisa diajak kompromi Mas, masalahnya. Oh iya iya. Ya, Ya, sebenarnya Tokutegino juga bisa ya tanpa Bisa. mungkin cuman kan karena ya keadaan kesehatan lah faktor intinya. mungkin anak masih kecil juga kan alangkah baiknya kita tuh ngumpul bersama keluarga Nah, anak istri. Mungkin kalau kita mungkin pakai visa engineering Tokutegino kita kan bisa kan. Nah tapi kan kita berangkat sendiri kan. Kalau kita pakai visa Tokutegino itu nanti ya hanya sendiri, nggak bisa bawa keluarga. Iya gitu. kan kita langkah baiknya bersama keluarga anak istri kita ngumpul bareng kan. Begitu kan alangkah baiknya kan. Oke paham itu. Oke selanjutnya mungkin apa ya cukup apa yang mungkin apa
kalau masalah apa namanya IPA tadi, kalau iya. istri masnya malah paham juga ya jalurnya. Kalau istri saya dulu kan malah nggak ikut pelatihan karena sudah langsung. Ya sebenarnya gini teman-teman, istri saya juga IPA, cuman apa dalam arti saya mau menjelaskan sendiri kan, mungkin teman-teman mungkin apa melihat apa mendengar penjelasan saya sendiri mungkin kurang percaya kan, alangkah baiknya saya coba ke teman saya dulu. Oh, berarti benar lah, maksudnya itu begitu. Kalau saya mungkin mau menjelaskan, mau tanya-tanya istri saya sendiri bisa juga, cuman mungkin ada yang sanksi, wah ini dibuat-buat atau sandiwara atau gimana kan. Makanya kan kiranya cukup teman-teman penjelasan dari kami, dari Mas Parman juga, saya kiranya juga cukup untuk apa sesi kali ini. Mungkin yang mau tahu tentang apa channelnya Mas Parman, itu juga tentang apa Kensuke juga ya, tentang pokoknya itu, tentang Jepang lah, tentang Jepang lah, di Jepang. kehidupan di Jepang. Suparman Nanti Dake. dicari di channel Suparman Dake, silahkan subscribe temennya apa channelnya Mas Parman teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan kalau benar-benar bermanfaat silahkan share teman-teman. Oke, untuk mungkin kelanjutannya mungkin nanti ada apa yang ditanyakan tentang visa apa semacam lainnya ya, atau Kutegino atau gimana, nanti silahkan komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.